Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Rima ya anak-anak di pembelajaran matematika kelas 5. Nah, hari ini kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya. Mungkin anak-anak sudah pernah ya belajar di kelas 4, namun untuk mengulang kembali di kelas 5 kita membahas lagi sebagai materi prasyarat. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Ini misalnya ada contohnya 5, 4 per 6. Bilangan bulatnya tuh yang mana Bu? Bilangan bulatnya yang 5 ini. Ini bilangan bulat. Kemudian pecahannya yang mana? Pecahannya yang 4 per 6. Ini pecahan ya. 4-nya itu sebagai pembilang. Kemudian Ibu ingatkan lagi 4-nya pembilang dan 6-nya ini sebagai penyebut. Jadi pembilang itu yang di atas dan penyebut itu yang di bawah ya anak-anak. Nah, mari kita langsung ke contoh soal. Contoh soal, ubahlah pecahan campuran berikut ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, rumusnya dengan cara penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang per penyebut. Jadi, untuk penyebutnya tetap sama ya anak-anak ya. Penyebutnya sama dengan 7. Nah, kemudian kita kalikan penyebut dikali bilangan bulat, berarti 7 ini dikalikan 2, 7 dikali 2. Kemudian setelah dikali ditambahkan pembilang, ditambah 3 sama dengan berapa ya? 7 dikali 2 14, 14 ditambah 3 sama dengan 17. Jadi hasilnya 17 per 7. Seperti itu ya anak-anak. Mudah ya. Nah, kalau ada kali dan tambah, maka yang pertama kali, misalnya dalam satu operasi hitung itu ada hitung campuran antara kali dan tambah, berarti yang dikerjakan kali terlebih dahulu ya. Nah, berarti yang ini 7 dikali 2 ditambah 3. 7 dikali 2 14, 14 ditambah 3 17. Soal selanjutnya, mari kita ubah pecahan campuran berikut ini ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Maka kita gampang ya, penyebutnya kita tulis lagi. Penyebutnya berapa? 3. 3 ini sebagai penyebut. Kemudian penyebut dikali bilangan bulat. Kita kalikan 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, berarti 6 ditambah 3 dikali 2 6. Kemudian kita tulis dulu ya, 3 dikali 2 ditambah 2. 3 dikali 2 6. 6 ditambah 2 berapa? 6 ditambah 2 sama dengan 8. Berarti 3 kali 2 tambah 2 sama dengan 8 per 3. Seperti itu anak-anak ya. Satu contoh lagi. 8 3 per 4. Nah, penyebutnya tetap 4. Kemudian kita untuk pembilangnya kita operasikan penyebut dikali bilangan bulat, berarti 4 dikali 8 ditambah 3. Nah, 4 kali 8 berapa ya? Ini kan dikali dulu nih, ke sini dikali. Terus ini di sini tambah. Nah, 4 kali 8 berapa? 32. 32 ditambah 3 sama dengan 35. Jadi 35 per 4. Hasilnya seperti itu. Yang ini untuk mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Sebaliknya gimana nih? Bagaimana kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Ingat ya anak-anaknya bahwa ada syarat tertentu pecahan biasa itu bisa dibuat pecahan campuran, yaitu syaratnya adalah pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Ini sudah jelas ya. 24 per 5 itu 24-nya pembilang, 5-nya itu penyebut. Nah, 24 sebagai pembilang lebih besar daripada penyebut ya anak-anak ya. Bagaimana ya Bu caranya kalau untuk menentukan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa? Nah, maka kita bisa menggunakan apa? Menggunakan bagi kurung. Mungkin anak-anak sudah pernah ya belajar bagi kurung ya. Nah, untuk penyebutnya kita tetap per 5. Nah, kemudian bagaimana caranya menentukan bilangan bulat dan pembilangnya? Kita menggunakan bagi kurung. 24 dibagi 5. Anak-anak pasti sudah belajar ya. Nah, 24 dibagi 5 itu berapa ya kira-kira?
perkalian 5 yang mendekati 24 itu berapa? Apakah 3 kali 5? 15. Apakah 4 kali 5? 20. 5 kali 5? 25. Berarti yang mana Bu yang diambil? Yang 4 dikali 5. 4 kali 5 berapa? 4 kali 5? 20. Nah, kita kurangi, kemudian 24 dikurang 20, hasilnya berapa? Hasilnya 4. 4 apakah bisa dibagi 5? Tidak bisa ya. Berarti untuk bilangan bulatnya kita pindahkan yang di sini 4 yang ini kita pindahkan sebagai bilangan bulat, dan kemudian sisanya ini kita pindahkan untuk ke pembilang. Nah, berarti 24/5 itu sama dengan 4/5 apabila diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, bisa kita lihat sendiri ya, kalau kita ubah lagi ini ke dalam bentuk pecahan biasa, 5 kali 4 itu 20, 20 ditambah 4, 24/5. Betul ya anak-anak. Nah, soal selanjutnya 15/7. Kita lihat ya, 15/7 kita buat dulu. Penyebutnya tetap sama ya, 7. Nah, kemudian kita bagi kurung 15 dibagi 7, 15 kita bagi kurung 15 dibagi 7. Tuh ya anak-anak. Nah, 15 dibagi 7, perkalian 7 yang mendekati 15 berapa ya? Apakah 7 kali 1? 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21. Berarti 7 dikali 2. Nah, 2 dikali 7 14. Kita kurang 15 kurangi 4 1. Nah, anak-anak, 2-nya ini kita pindahkan sebagai bilangan bulat, maaf. Kemudian 1-nya ini, sisanya ini kita alihkan sebagai pembilang. Berarti 15/7 ini sama dengan 21/7. Bisa dibuktikan ya, 7 kali 2 ini 14, 14 sama 1 15. 15/7. Satu lagi. Nah, 11/2 ini mudah ya anak-anaknya. 11/2. Nah, penyebutnya tetap sama 2. Kemudian kita bagi 11/2. Nah, 11 dibagi 2, perkalian 2 yang mendekati 11 berapa ya? 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12. Berarti yang diambil adalah 2 kali 5. Berarti di sini 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. Kemudian kita kurang 11 kurang 10 hasilnya 1. Nah, 5 ini kita ambil menjadi bilangan bulatnya, kemudian 1 yang sisa ini kita ambil sebagai pembilang. Berarti 11/2 itu adalah 5/1/2 atau 5,5. Bisa dibuktikan 2 kali 5 ini sama dengan 10, 10 ditambah 1 sama dengan 11, 11/2. Sama ya anak-anak. Seperti itu. Terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan.